Selamat jumpa kembali pada kelas kreatif Inspirit yang ke-80. Kali ini saya Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit ingin berbagi tentang bagaimana menjadi peserta gerakan pembaru Indonesia atau Gaharu Indonesia. Kali ini Inspirit berkolaborasi dengan Asoka dan juga kawan-kawan dari Muhammadiyah untuk memberikan training of facilitator bagi kawan-kawan muda di Muhammadiyah yang akan berkolaborasi dengan Asoka memperkenalkan bagaimana menjadi young change maker atau menjadi pembaru sosial muda di Indonesia. Saya ingin berbagi tentang apa yang menjadi latar belakang gerakan pembaru Indonesia atau Gaharu Indonesia. Semuanya berawal dari keterlibatan saya menjadi fellow Asoka lebih kurang 25 tahun yang lalu. Begini ceritanya. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah setelah mengalami ya sebagai fellow Asoka dan juga mendorong banyak anak muda menjadi inovator sosial, saya ingin menyampaikan bahwa menjadi change maker itu sesuatu yang mudah sebenarnya, sesuatu yang gampang. Karena pada intinya ada dua cara berpikir pada saat kita melihat dunia. Yang pertama adalah melihatnya dengan deficit based thinking ya. Cara berpikirnya adalah bahwa dunia ini penuh dengan masalah gitu. Nah, untuk orang-orang yang thinker, persoalan ini kemudian dicarikan solusinya. Tetapi mayoritas dari masyarakat masyarakat kita ya juga anak-anak muda kita sebenarnya tidak menjadi seorang thinker. Kebanyakan justru sebenarnya adalah guardians, yaitu orang yang ya kalau ikut Instagram itu follower gitu, ya ikut-ikutan aja gitu. Nah ini yang mayoritas. Nah orang-orang guardian semacam ini sebenarnya yang dibutuhkan cara berpikir yang terbalik, yaitu strength based thinking, yaitu cara berpikir dari sisi apa yang sebenarnya mereka miliki. Jadi kalau tadi thinker karena memang mesin di otaknya itu lebih kuat di analisa, maka melihat masalah tuh tanpa perasaan dia akan melihat masa depan dan sebagainya dengan cara menganalisisnya. Oleh karena itu kebanyakan dari para thinker ini yang muncul dari perguruan tinggi. Tetapi lagi-lagi meskipun dari perguruan tinggi, kebanyakan sebenarnya adalah guardians. Ya, jadi hanya follower, hanya mengikuti, hanya meniru dan sebagainya. Nah, tantangan kita adalah bagaimana menjadikan orang-orang muda seperti ini itu menjadi change maker. Nah, saya berpendapat dari diskusi dengan kawan-kawan di Asoka, pada intinya sebenarnya kita semua itu punya pengalaman di masa kecil itu sebagai petualang. Ya. Jadi semangat cari tahu itu sebenarnya ada sejak kita balita ya. Jadi pengen tahu ini, dipegang ini, sentuh ini, kadang jatuh, kadang pengen naik ke sana ya, melewatin pagar, naik tempat tidur, loncat dari tempat tidur dan sebagainya. Jadi secara naluri sebenarnya kita semua adalah petualangan untuk mencari bahwa ada sesuatu yang ingin diketahui di dunia ini. Sesuatu yang ingin dilihat misalnya. Sesuatu yang ingin dicapai dan seterusnya. Sesuatu yang tidak terlihat ingin dilihatnya dan seterusnya.
Bisa saja itu hanya perkara misalnya saya pengen ke puncak gunung gitu. Ya saya juga merasa waktu kecil saya pengen ke gunung Merbabu misalnya. Ya saya dengan kawan-kawan naik ke sana. Ketika SMA juga pengen naik Gunung Gede, Pangrango. Ya saya berusaha untuk mewujudkan impian itu. Jadi pada intinya sebenarnya kita semua itu adalah seorang petualang. Bukan seorang yang sedang jalan-jalan maksud saya. Kalau orang jalan-jalan itu adalah kita sudah punya tiket ya, udah tiket pesawatnya ada, tiket kereta api ada, tiket busnya ada, ya uang makannya ada, tempat menginap di sana, di mana di sana dan seterusnya itu sudah ada. Itu namanya jalan-jalan. Tetapi sebenarnya menjadi pembaharu lebih dekat sebagai petualang. Bagaimana kita berpetualang? Jadi dalam bahasa Inggris sebenarnya adventure itu intinya sebenarnya adalah agak nyerempet-nyerempet bahaya gitu. Jadi perjalanannya itu kita tidak tahu ya. Tapi kita bersemangat untuk wujud seperti kita naik gunung, tidak tahu rutenya ya. Jam berapa, airnya harus berapa dan sebagainya. Kadang kehabisan air, kadang kehabisan ongkos juga waktu menjadi muda. Itu ada contoh cerita dari Medan, tidak bawa uang sama sekali, tetapi berdua bisa naik Gunung Kerinci ya dengan hanya uang 350.000 dan itu habis untuk transport busnya itu 290 ya. Jadi 70.000 uang makannya dan itu bisa 1 bulan berusaha untuk mencapai puncak Gunung Kerinci. Jadi saya ingin sampaikan bahwa di diri kita masing-masing sebenarnya ada jiwa petualangan. Nah, jiwa ini yang harus dibangkitkan kembali pada saat kita ingin menjadi pembaharu sosial. Nah, jiwa ini harus ada di para calon trainer ini, calon fasilitatornya harus punya pengalaman. Karena tidak mungkin kita bisa membantu nanti para peserta dari SMP atau dari SMA, padahal kita sendiri belum pernah sebenarnya melakukan pembaruan sosial. Jadi kita harus mulai dari diri kita masing-masing. Bagaimana sebenarnya kita berpetuang tadi. Oleh karena itu perjalanan 5 hari ini itu adalah perjalanan menjadi petualang ya untuk menjadi pembaharu sosial. Nah, yang kedua kalau kita ingin belajar menjadi petualang, petualang itu selalu berpikirnya aset based thinking, bukan deficit based thinking. Kalau deficit based thinking belum apa-apa, itu sudah pulang lagi ke rumah. Petualang itu justru melihat semua tantangan di depan itu adalah sesuatu yang sesuatu yang positif. Ya, apapun ya, tidak ada uang, tidak ada transportasi atau kemalaman di puncak gunung dan sebagainya. Sesuatu yang menjadi kekuatannya gitu. Atau mau keluar negeri tidak bisa bahasa Inggris dan sebagainya, tidak ada masalah sebagai seorang petualang. Ya, bisa pakai bahasa isyarat atau bisa cari bantu kawan-kawan lain untuk bisa menjadi penterjemah misalnya. Oleh karena itu basis dari seorang petualang dan juga pembaharu sosial sebenarnya ada apa yang kita sebut sebagai asset based thinking, yaitu bagaimana kita berpikir dari sudut kekuatan yang kita miliki. Apa yang ada di kita itu yang dieksplorasi sebenarnya. Dan itu menjadi syarat penting kan, menjadi petualang tadi. Menjadi pembaru sosial itu harus ke diri dulu. Kita punya strength apa? Saya suka apa? Saya tidak suka apa? Itu harus jelas dulu. Tidak mungkin menjadi pembaru sosial kita dipaksa orang. Tolong dong kamu kerjakan ini. Tidak mungkin. Selalu muncul dari diri sendiri. Saya ingin sesuatu menjadi lebih baik di rumah saya. Saya ingin menjadi lebih baik di RT saya. Saya ingin menjadi lebih baik di sekolah saya atau di kelas saya. Itu adalah ciri-ciri dari seorang pembaru sosial. Ada sesuatu yang ingin diubah, sesuatu yang ingin diperbaiki dari sekecil apapun. Meskipun misalnya di Asoka disebutkan bahwa tadi yang lewat ujungnya itu adalah systemic change. Jadi perubahan yang sifatnya sistemik. Tapi kalau untuk anak muda sebenarnya bisa mulai dari perubahan-perubahan yang kecil dulu. Misalnya contohnya Greta.
untuk climate change, tindakannya bolos sekolah gitu. Tidak perlu ditiru, tapi gara-gara bolos sekolah tiap hari Jumat di depan gedung parlemen, gerakannya menjadi jutaan dan mempengaruhi misalnya pemilu Jerman yang tahun kemarin itu dipengaruhi oleh kehadiran Greta untuk mengubah anak-anak muda untuk berpikir lebih berani tentang climate change misalnya. Nah, di sini kalau kita bicara tentang apa? Tentang asset based thinking ya. Pertama adalah sebenarnya kuncinya menjadi pembaru sosial dengan asset based thinking adalah change the way you see everything. Jadi ubah dulu cara kita melihat semuanya. Kalau tidak berubah cara kita melihat semuanya, maka selalu kita nggak mungkin deh yang biasa-biasa saja dong gitu. Karena ketika di challenge untuk membuat sesuatu yang baru, saya nggak punya uang, saya nggak punya waktu, saya nggak punya tenaga, saya orang biasa-biasa saja. Tetapi kalau kita ingin menjadi change maker, mau tidak mau adalah change the way you see everything. Gimana caranya? Cara yang pertama adalah ubah cara kita melihat diri sendiri. Nah ini kadang cara kita melihat diri sendiri juga, wah saya kurang ini, kurang itu, saya tidak pengalaman, saya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi latihan selama 5 hari ini adalah, dan itu juga yang akan kita latih ke teman-teman di SMP dan SMA, yaitu cara pertama adalah change the way you see yourself. Ubah dulu cara kita melihat diri sendiri. Kita ini seperti permata kan, ya bahwa kita tuh diciptakan sempurna. Jadi selalu ada misi pada setiap kita. Nah, misi kita itu yang harus ditemukan. Tidak mungkin kita hanya menambah jumlah penduduk Indonesia. Yang kedua, itu adalah change the way you see others. Karena kita harus berkolaborasi untuk mencapai sesuatu yang tidak mungkin. Kita harus ajak banyak teman. Nah, kalau kita menganggap teman kita bodoh atau lemah, ya nggak akan pernah diajak berkolaborasi. Sama seperti Asoka dengan Muhammadiyah. Sebenarnya kolaborasi terjadi karena melihat sesuatu di Asoka, Asoka melihat sesuatu di Muhammadiyah. Kalau tidak akan terjadi kolaborasi. Jadi kolaborasi basisnya adalah kekuatan yang dilihat oleh masing-masing. Oleh karena itu, change the way you see yourself dan change the way you see others. Jadi orang lain pun keren. Saya keren, orang lain keren. Yuk kita kolaborasi. Nah yang ketiga adalah change the way situation. Cara melihat situasinya, karena situasinya itu tidak ada yang perfect di dunia ini. Selalu ada begini, begitu, biasa aja. Dan semua situasi itu bagi change maker itu adalah peluang, opportunities untuk menjadi lebih baik. Ya, misalnya pandemi gitu. Sebagai change maker itu banyak sekali inovasinya dibandingkan kapan ya pandemi ini lewat. Change maker melakukan banyak hal, ya, bertransformasi menjadi apa? Dari offline atau dari apa? Luring ke daring, dari daring mungkin nanti loncat lagi ke apa? Virtual learning sampai ke extended virtual learning juga dan sebagainya. Jadi ini bagi change maker itu kesempatan, bukan mengeluh pada situasi yang ada. Jadi seorang change maker ini juga sebagai fasilitator nanti jangan juga menerjemahkan situasi yang kita hadapi sekarang sebagai sesuatu yang susah ya sekarang ya, ini naik itu naik. Change maker gimana caranya supaya turun? Gimana caranya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Itu adalah pandangan dari change maker. Nah, berikutnya yang saya ingin sharing adalah di change makers, di dalam situasi sesulit apapun, selalu berusaha bahwa selalu mencari jalan keluar, selalu mencari peluang gitu. Jadi makin sulit keadaan, itu disitulah change maker itu berhamburan hadir gitu. Ketika situasinya normal, jarang ada change maker yang luar biasa. Tapi ketika ada krisis, disitulah sebenarnya change maker mengeluarkan permatanya ya, mengeluarkan energinya. Nah, itu yang kita lihat sebagai change maker.
Nah, kemudian di change maker sebenarnya kadang di tahap-tahapan awal tidak lagi sebenarnya membicarakan gimana ya caranya. Ya, gimana caranya? Nggak mungkin deh. Kita masih muda kok. Ya, kita nggak punya apa-apa gitu. Teman kita sedikit. Tidak begitu, tapi selalu bertanya, mengapa kita ya harus melakukan ini? Apa yang sebenarnya kita ingin wujudkan? Apa yang kita ingin ubah? Jadi pertanyaan why untuk mencapai dampak besar tadi yang dibayangkan Asoka dan juga tadi apa Muhammadiyah menyampaikan bahwa sebenarnya ingin membangun Islam yang berkemajuan, itu ya kompleks sebenarnya, tidak mudah juga. Tetapi bahwa dengan pertanyaan itu, kenapa sih Islam harus maju, misalnya pertanyaan seperti itu. Ya baru kemudian, ya harus begini, karena harus begini. Baru akan muncul ide-ide yang luar biasa. Dan berikutnya adalah bahwa di dalam change maker yang seperti saya ingatkan tadi di awal, sebagai petualang, itu sebenarnya melakukan segala hal itu dengan keberanian. Ya, keberanian ini yang percaya diri ini yang menjadi harus tangguh juga menghadapi situasi-situasi yang akan dihadapi pada saat kita punya ide baru. Jadi dalam sejarah agama kita juga sebenarnya adalah bahwa kehadiran agama itu juga bagian dari change kan, dari perubahan gitu. Dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik gitu. Jadi sama sebenarnya kita melihatnya adalah bagaimana menciptakan masa depan yang berbeda dengan situasi yang sekarang, yang menjamin kita menjadi lebih baik, lebih arif, lebih bijaksana, lebih bertakwa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu di dalam pelatihan ini kita tuh mengenalkan tentang tahapan gaharu. Ya, tahapan gaharu itu ada 5 R. R yang pertama itu rasa. Rasa itu sebenarnya adalah tadi, kita tidak berpikir dari thinking, karena thinking itu minoritas. Rasa itu hampir dimiliki oleh semua orang. Rasa sebenarnya bukan tentang hati ya, tentang otak kanan sebenarnya. Ya, jadi ini kita membicarakan tentang otak kanan. Nah, otak kanan itulah yang sebenarnya kita lebih melihat dunia dari sisi yang positif. Jadi, latihan yang pertama adalah eksplorasi ke masa lalu dengan perasaan-perasaan Anda untuk mencari siapa kita, apa kekuatan yang kita miliki, apa yang membanggakan dari kita. Karena tadi idenya adalah bahwa manusia itu diciptakan sempurna, bahkan kami di organisasi itu menyebutkan people are miracles. Jadi setiap manusia itu ajaib, keajaiban yang sebenarnya bisa menjadi energi yang luar biasa. Dan dari banyak sejarah, setiap kita itu sebenarnya adalah energi yang sangat luar biasa gitu. Nah, yang kedua adalah berpikir ke depan. Karena di rasa itu kita menciptakan kata-kata yang menguatkan kita. Karena ada satu teori juga ya di linguistik yang menyebutkan adalah language itu create reality. Jadi kata itu menciptakan dunia kita. Ya, jadi kalau kita menyebutkan keren, maka kita sebenarnya adalah keren. Tapi kalau kita menyebutkan miskin, ya kita juga akan dalam penampilan kita juga nggak percaya diri karena merasa miskin. Yang kedua, raih. Raih itu dream, ya. Bagaimana menangkap impian kita? Tidak semua bisa juga. Tetapi sebenarnya kita diuntungkan bahwa otak kanan kita itu otak yang sebenarnya bukan teks, ya, tetapi visual. Nah, otak kanan itu bisa melihat masa depan dengan visual. Oleh karena itu di latihan bermimpi itu tidak dilatih untuk merumuskan kata-kata impian, tapi menggambarkan apa yang kita ingin lihat di masa depan, baik diri sendiri, boleh, keluarga, boleh, ataupun masyarakat di sekitar kita atau komunitas di sekitar kita. Itu bisa juga dengan bantuan visual. Nah, kalau dua bagian otak nih, jadi yang rasa ini nanti tadi, tapi dalam konteks menemukan kata itu menjadi otak kiri dan otak kanan visual, kalau keduanya ini beroperasi dengan dengan balance gitu, itu akan ada yang disebut dengan full of energy. Nah, full of energy ini
tanda-tandanya adalah orang yang bersemangat. Nah, kalau orang yang bersemangat itu di dalam bahasa Inggris namanya enthusiasm. Antusiasme itu di dalam kamus bahasa Inggris artinya Tuhan di dalam. Keren kan? Jadi nothing is impossible pada saat orang itu penuh antusiasme. Itu yang kita cari sebagai dalam konteks pembaru. Nah, kalau situasinya seperti itu, baru kita bisa masuk ke tahapan ketiga, yaitu merancang, mendesain apa yang ingin kita ubah. Merancang bukan perencanaan. Jadi kita menggambarkan kembali tapi lebih rinci lagi. Apa yang ingin kita buat. Kita akan membuat apa yang kita sebut sebagai, di sini akan belajar tentang design thinking. Ya. Nah, design thinking ini hasilnya adalah nanti prototype. Nah, setelah prototipenya jadi, ya, bentuk-bentuknya ini, kalau mau bikin rumah ada maketnya, ini kita turun lagi, bagaimana cara membangun rumah itu. Nah, itu tahapan planning. Nah, kita akan menggunakan salah satu yang sedang populer, misalnya nanti kita ambil sedikit tentang theory of change ya. Jadi apa yang harus kita ubah tahap demi tahap sehingga impian itu terwujud. Nah, bagian terakhir itu yang paling susah karena biasanya cepat bosen, itu kita tahapan merawat ya. Tahapan untuk merangkul banyak pihak untuk bisa membantu supaya impian sosial kita terwujud. Disinilah kita berkomunikasi dengan banyak pihak supaya impian-impian itu terwujud. Nah, ini yang kemudian diharapkan dari proses yang terakhir, ya. Nah, kita ingin menjemput para gaharu ini. Jadi gaharu itu bukan diciptakan. Di sekolah SD, SMP, di 7.000 sekolahnya Muhammadiyah itu sudah ada para pembaharu itu. Nah, kita menjemputnya. Nah, ketika mereka tertarik ya dari proses-proses yang nanti dikawal oleh kawan-kawan IPM dan IMM ini, itu nantinya akan bukan tadi Pak Suwono menyebutkan create ya dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi intinya adalah kita discover ya, menemukan orang-orang itu. Nah, orang-orang itu yang kita jemput, kemudian kita berikan tools ini, harapannya antusiasmenya muncul, impiannya akan otomatis terwujud. Ya, jadi di sini ciri dari gaharu itu orangnya tangguh. Ya, selalu kalau di challenge tuh bisa Pak gitu. Ya, dia nggak akan pernah patah arang sebelum impiannya terwujud. Itu T yang pertama. Nah, yang kedua adalah selalu optimis tadi. Ya, selain kalau ditanya yes and gitu, ya kalau ditanya bisa begini, ya. Dan apa yang kita bisa lakukan? Jadi jawabannya, wah susah Pak, itu bukan ciri dari gaharu. Gaharu cirinya optimis. Karena optimis, ya itulah yang ciri yang ketiga dari gaharu adalah selalu percaya diri. Karena melewati petualangan itu kalau nggak percaya diri mundur. Ya, oleh karena itu di gaharu ini kita mengenal apa yang kita sebut sebagai TOP atau top. Ya, jadi nanti kalau menjadi gaharu adalah menjadi orang yang top. Ya, jadi menjadi gaharu adalah menjadi orang top. Yang pertama adalah tangguh atau resiliensi, ya, tangguh menghadapi segala tantangan yang dihadapi baik sehari-hari maupun dalam jangka panjang. Yang kedua, seorang gaharu itu selalu optimis. Selalu menyatakan iya pada apapun yang menjadi ide perubahannya atau tantangan yang dihadapi di dalam mengelola perubahan yang sudah diciptakan. Nah, yang ketiga adalah percaya diri. Jadi harus ada confidence yang tinggi, dan karena itulah kita mulai dengan 5 tahapan tadi. Pertama, menemukan kekuatan diri. Yang kedua, menggapai impian yang ingin diwujudkan. Yang ketiga adalah merancang bagaimana supaya impian itu terwujud. Dan yang keempat sebenarnya adalah merencanakan tahap demi tahap apa yang bisa dilakukan untuk memastikan impian atau perubahan sosial itu akan terwujud. Dan terakhir, jangan lupa selalu merawat dan juga merangkul
kawan-kawan baru untuk mendukung ide perubahan sosial kawan-kawan Gaharu. Sampai jumpa pada kelas Kreatif in Spirit berikutnya.